Jenengan duwe bojo, misalnya itu punya istri, ngakunya perawan, tiba baru dengan nikah janda, boleh khiyar enggak? Enggak boleh khiyar. Terus lakonane mawon. Apes sih kuwi nasibmu wis. Nasibmu apes. Dilakoni wae dinikmati saja. Malah lebih berpengalaman kok. Iya. Nah itu laki-laki yang bisa mengembalikan atau membatalkan pernikahan karena istrinya memiliki 5 cacat tadi. Saniki bagaimana dengan laki-laki, dengan suami? Apakah dia bisa ditolak oleh istrinya? Dibatalkan pernikahannya oleh istri? Bisa. Kalau suami memiliki 5 cacat juga. Judam sama. Di bojo lanang kok judam, sang istri berhak untuk memutus pernikahan. Judam. Baros tadi, baros belang. Di bojo kok belang, putus juga. Edan, podo wae. Di bojo kok edan, putus. Lepra, putus. Jadi bukan hanya laki-laki saja yang bisa memutus. Perempuan pun bisa memutus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wal min jami'il muslimin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin. Amin ya mujibas sa'ilin. Summa syara'a fi 'uyubin nikahi al-musbitati lil khiyari fihi. Kemudian Kiai Musonab pengarang kitab ini menjelaskan tentang aib-aib atau cacat-cacat dalam pernikahan yang bisa menyebabkan khiyar. Khiyar itu memilih bagi suami maupun bagi istri. Jadi orang menikah itu mempunyai hak khiyar. Khiyar itu memilih dilanjut atau dibatalkan pernikahannya. Seorang suami itu bisa menolak membatalkan pernikahan yang sudah terjadi kalau istrinya memiliki beberapa aib atau cacat. Aib atau cacat. Wa turaddul mar'atu ay zaujatu bi khamsati uyubin. Ada 5 hal di mana seorang istri itu dikembalikan, artinya dibatalkan pernikahannya. Balikno ning wong tuane. Bi khamsati uyubin. Pertama hadwa bil jununi karena edan. Jenengan nikah duwe bojo kok edan, guyang-guyu karepe dhewe, nangis-nangis karepe dhewe, cerit-cerit karepe dhewe, pikiran gak normal, edan, balikno mawon. Balikno mawon. Nek ora jenengan balikno, iki malah susah jenengan. Susah pripun? Lah nek apa-apa sampean diomengi, ame dijak kumpul ya malah guyang-guyu cerit-cerit. Ra susah. Apa jenengan nikmati malah jenengan kaplogi, dipisui. Ora ana apa-apa, moro-moro pakaiane dicopot. Itu wong edan. Jadi ketika kita beristri sementara istri kita gila, bisa kita batalkan pernikahan. Tidak talak, bukan tolak, tapi kembalikan ke orang tua. Kula batalake nikahi, kula mboten purun. Sami jenengan jual beli barang cacat, kembalikan ke penjual. Iki aib al-uyub al-musbita lil khiyari fihi. Tapi nek misalnya jenengan namanya khiyar, jenengan tidak mempermasalahkan gilanya istri, tidak apa-apa. Hidup dengan istri yang gila tidak apa-apa. Misalnya jenengan, saya cinta kok, itu hiburan bagi saya.
Misalnya gitu, tidak ada masalah, dinikmati saja. Karena khiyar ini bukan wajib, khiyar. Terserah jenengan mau mengembalikan istri ke orang tuanya, artinya membatalkan nikah, boleh. Mau melanjutkan berumah tangga dengan istri gila karena jenengan bisa menikmatinya, menjadi hiburan, ono bojo yang ngerti jenengan mah terhibur. Menawa tapi ora sumpah malah terhibur. Mas Wan, apa-apa, gak usah dicerai, tidak ada masalah, lanjut saja. Gue jenengan dia anaknya jenengan yo gila berdoa kira-kira. Ini pertama itu gila junun. Sawa'un adbaqo au taqatta'a qabla al-ilaj aula. Baik gilanya itu kontinu atau terputus-putus. Terputus-putus semisal begini. Hari ini gila, besok sembuh. Atau pagi gila, siang sembuh, normal. Sore gila lagi, malam sembuh. Kan ada orang gila gitu, waras, gendeng maneh, waras, gendeng maneh. Meskipun demikian, jenengan punya hak untuk mengembalikan sang istri kepada orang tua. Jadi takut to'ah, adbaqo itu continue. Dari awal gila terus continue. Fa kharaja al-igma fala yasbutu bihil khiyar fi fashin nikah walau dama khilafan lil mutawalli. Gila ini beda dengan irma. Irma itu apa? Ayanan, epilepsi. Tahu ya epilepsi ini? Moro-moro kejang, ngoten niku lho nggih. Moro kejang terus hilang kesadarannya. Itu namanya epilepsi. Punya istri epilepsi, ini suami tidak punya hak khiyar. Tidak punya hak khiyar. Misalnya jenengan tidak nyaman punya istri kok epilepsi. Bengi-bengi wayahe kumpul malah epilepsi ngene ra sido wis. Nek jenengan tidak nyaman, cerai, tidak apa-apa dicerai. Kalau tadi kan dikembalikan, dibatalkan pernikahannya. Kalau ini cerai. Bedanya apa? Beda. Ketika kita punya istri, kita kembalikan ke orang tua karena cacat tadi, kita tidak punya kewajiban menafkahi lagi. Tidak punya kewajiban menafkahi lagi. Beda dengan talak. Ketika kita mentalak istri, kemudian istri tertalak 1 atau 2, kecuali talak bain kubro ya, 1, 2, dalam masa iddah panjenengan masih kewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri jenengan yang sudah ditalak 1 atau 2 dalam masa iddah. Masa iddah itu apa? Masa iddah itu istri ketika berpisah dengan suami, dia tidak boleh nikah lagi selama 3 kali sucian. Selama 3 kali sucian. Ini kalau dia bisa haid. Kalau istri itu tidak bisa haid karena sudah mengalami masa-masa menopause ya, tidak bisa haid lagi, usia 50 ke atas, maka di sini ketika istri berpisah dengan suami, ditalak atau dicerai suami, dia menjalani iddah 3 bulan. 3 bulan. Nanti ada penjelasannya ya. Bab iddah itu ada nanti. Jadi 3 kali sucian itu maksudnya begini. Dalam kondisi dia suci, dia ditalak misalnya, terhitung 1. Terus haid, suci lagi terhitung 2. Terus haid, suci lagi terhitung 3. Itu 3 kali sucian. Dalam masa iddah niki jenengan masih berkewajiban memberikan nafkah mantan istri jenengan. Keimangan ngekei tempat tinggal itu masih wajib. Tapi ngeten niki jarang terpraktekan. Wong wis pegatan aja meneh kok ngekei dhuwit. Aja meneh nafkah delok tok lho kudu mutah. Saking manggele. Biasanya ngoten. Ora butuh. Saking manggeli orang ngekei nafkah padahal itu kewajiban. Jenengan tidak memberi nafkah, jenengan kena dosa. Dan lagi perempuan yang sudah kita cerai 1 atau 2, talak 1 atau talak 2, dalam masa iddah ini kita bisa merujuk
kembali lagi kepada mantan istri kita tanpa akad nikah. Jenengan punya istri talak, kamu saya talak dalam masa idah masih. Jenengan ya boleh kembali lagi ke istri jenengan tanpa akad nikah, tidak perlu akad nikah lagi. Rujuk namanya itu. Dalamnya talak raj'i. Gimana caranya kembali? Cukup, Dek, aku balik ning awakmu neh. Tak pikir-pikir aku ora kumpul karo sampeyan kok susah. Nek wae udan ngene kademen. Mangan yo ora enak nek ora masuk gak masane sampeyan. Aku golek wong wedok meneh yo ora payu. Tak pikir-pikir timbang aku golek wong wedok ora payu, aku sengsara nek turu dhewean yo kademen, aku balik maneh ning sampeyan. Cukup halal. Bisa berhubungan intim lagi. Loh, ngoten ta? Ini tolak raj'i dalam masa iddah. Tetapi kalau iddahnya sudah selesai, sudah 3 kali sucian tadi, atau 3 bulan kalau perempuan yang gak khat, ketika kita mau kembali lagi kepada mantan istri kita, maka harus dengan akad nikah lagi. Ono wali, enek saksi, enek mahar. Itu kalau iddahnya sudah selesai. Jadi lho Pak, paham ya? Talak raj'i namanya. Jadi jenengan kalau punya istri kok ditalak, masa iddah wajib jenengan ngasih nafkah. Nek mboten dosa. Sing tau pegatan sinten? Sing tau cerai sinten iki? Mboten wonten. Mboten wonten sing dadi pengalaman pegatan. Iki Pak. Pundi? Nggih, tau nate cerai jenengan? Nggih. Mau jenengan nafkah masa iddah. Kalau talak 1, talak 2 ya, itu wajib dinafkahi masa iddah. Tapi kalau sudah talak 3 bain kubro, itu tidak punya kewajiban dinafkahi, kecuali kalau mantan istri jenengan yang ditalak 3 itu hamil. Wajib dinafkahi karena anak yang ada dalam kandungan itu kewajiban suami untuk memberikan nafkah sampai lahir. Ora kok barbar. Sendhisik-dhisik saiki golek pangan dhewe, mboten saged. Ajur ning ngono. Makanya aja gampang-gampang talak. Golek liyane nang yo rada angel. Sing luwih apik maneh angel. Ngoten lho. Jadi kita tanggung jawabnya mau lanang. Niku tolak, Pak. Nek khiyar sing raddul mar'ah karena sebab aib itu tidak terhitung kayak gitu tadi. Begitu perempuan itu dikembalikan karena dia gila, kita tidak punya kewajiban memberikan nafkah. Itu bedanya talak dengan raddul mar'ah, dikembalikannya perempuan karena cacat tadi. Wasaniha, kemudian yang kedua, cacat yang kedua di mana sang perempuan bisa dikembalikan lagi ke orang tuanya tanpa talak ya, langsung diputus akad nikahnya. Itu biwujudil juzam, wujudnya juzam. Juzam itu apa? Liprah. Kata saya pernah ya. Bahasa sekarang apa? Kusta. Moro-moro tangannya rontok di parah ya. Harus kupingnya rontok. Orang penyakit kusta itu dulu diasingkan Pak, karena menular ya. Diasingkan jauh dari orang. Dulu di Jepara ada rumah sakit kusta itu. Jadi steril kayak corona itu dulu. Zaman orang kena corona kan diisolasi ya. Diisolasi, tidak boleh bergaul dengan orang sendiri karena menular. Kusta itu seperti itu. Bahkan oleh Rasulullah kita dianjurkan menjauh dari orang kusta. Karena bahaya. Itu rontok itu Pak. Digatel saya terus moro-moro begini rontok. Jadi itu menular. Nah kalau kita punya istri kusta, maka kita boleh mengembalikan istri itu kepada orang tuanya, membatalkan akad nikah. Sopo to Pak sing kepengin duwe penyakit kusta karena mungkin.
Lah jenengan bersentuhan dengan kusta itu nular, Pak. Lah jenengan duwe istri ora bersentuhan terus piye? Fungsine apa di bojo ora kena bersentuhan? Masa dipandengi ngene tok apa ya puas? Nggih. Jenengan di bojo, Pak, ndak boleh untuk dipegang, dilihat boleh dipegang jangan. Kok zamane corona ini kok. Iwe ono jangkane apa physical distancing. Terus ada jarak. Orang mustahil seperti itu. Ini bojo ayu-ayu kok ora kena demek niku kok pripun, Pak? Cara jenengan enak mboten? Enak mboten lho kucing to, Pak? Bayangno tok niku enak mboten? Ya mesti kepengen nyentuh, maksud Ban. Gelem lah. Iki bojomu Mas Ban, ayo nang ojo sentuh lho ya. Ya sapa sing gelem? Masa ndelok meni mate ra mungkin Islam yaktuk walam yakcok. Wong lanang digawe kaya ngene iki, ora gathok, ora cocok. Makanya boleh dikembalikan ke orang tuanya, kembali. Dibatalkan akad nikah. Wasalisu biwujudil baros. Sing kaping 3 cacat di mana seorang suami bisa mengembalikan istrinya ke orang tuanya, membatalkan nikahnya adalah kalau istri punya penyakit baros. Baros itu belang, Pak. Mboten panu lho nggih. Benten kele panu. Belang niku putih karena ada aliran darah. Dan itu lama-lama bisa merambat ke seluruh tubuh. Putih kabeh. Wis ngono mati wis. Wis putih kabeh mati. Karena aliran darah mandek. Putih. Itu belang. Jadi ini bahaya. Dengan punya istri penyakit belang, seneng malah bojoku putih. Nah, putih betul sehat kok. Nah, panu gampang ora oleh, Pak. Panu tidak berat, tidak apa musbitatul khiyar, tidak menetapkan khiyar, tidak panu. Diobati kalau panak iso. Belang ini betul sakit. Karena aliran darah di sini mandek. Enggak teralir darah di termasuk anggota mati. Makanya pucet. Nah, jadi jenengan dibujuk belang kenging dibalik no. Moga belang itu merandap akhirnya lama-lama putih. Kepala nih kene separuh putih, separuh biasa normal, yang guyok nopo nggak zebra. Belang blonteng. Tidak boleh. Boleh kita apa? Kita lebih enak dikembalikan saja. Punya istri kok model kayak gitu. Dibujuk kok termasuk kanggo ketenangan ning mana, ketenangan ning napa? Pikiran dengan melihat istri, pikiran stres, delok bojo iso adem. Kan litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Supaya kamu tenang dengan dirinya. Dene bojone jenengan belang kok tenangnya piye? Tenang. Niku ping 3. Ping sekawan sing dadekno tiyang niku bisa mengembalikan istri ke orang tuanya dan membatalkan akad nikah adalah ar-rabi' biwujudi rotak wa huwa insidadu mahalil jima' bilahmin. Niki sing paling nomor 4 nih, Pak. Di bojo kok ngene balik mawon. Rotak niku nyuwun sewu, nganune niku buntu, Pak. Nganune buntu. Nganune niku apa? Ya nganune. Mboten usah dengan bayangake macam-macam. Gak usah takon. Nganu ku apa, Pak? Nganu ya nganu. Nganune buntu. Buntu mergo kesumpel daging. Ini penyakit. Lah nggih, Pak. Wong lanang dibojo iku ya tujuane ra iku to sing gare enak. Nggih mboten? Nggih mboten. Mune mboten normal lho. Kaya niku. Dhewe bojo Pak anu Mbak Nurati gak usah bayangno sing ora Mbak Nurati. Santai mawon, Mbak. Dhewe bojo kok anune buntu. Terus gue ngopo? Maqasidun nikah. Ini kitab Ayanu Talibin niku maqasidun nikah pertama adalah nailul ladzah. Jadi sebut nasi dulu.
menjaga keturunan, cek duwe keturunan. Lha nek ngono butuh apa iso keturunan? Piye carane? Operasi mahal, Pak. Membuat lubang dan itu belum tentu berfungsi baik sebagaimana yang asli. Wah, enten Pak ngoten niku. Cobi mawon jenengan pados sing wong wedok ngono. Lah iku cuma wonten lan dibahas teng kitab nggih wonten. Tanggi kula riyen wonten sing ngoten niku, mboten nikah nggih. Tanggi desa, teng Pati Jawa Tengah. Orangnya cantik, Pak. Tapi ndak. Insidatul lingwo makhalul simak. Lubangnya itu tertutup oleh daging. Iki kalau operasi mahal, Pak. Operasi mahal dan belum tentu berfungsi. Nanti bojoku ngene kaku hati toh. Pulangkan saja kata Badar Adi. Untuk apa dipelihara? Kau tidak bisa kunikmati. Ya betul. Pokoknya dikembalikan maksudnya itu dibatalkan pernikahannya. Angel aja ya. Dibatalkan pernikahannya. Kan hifdzun nazli nailul ladzah ikhrajul ma alladhi yadurru itibasu fil badan. Niku maqsud nikah salah sah indal atiba. Tujuan nikah itu telu menurut para dokter. Apa niku hifdzun nazli menjaga keturunan, nailul ladzat mendapatkan kelezatan. Enak. Diboten. Tegas ngono Pak. Nggih mboten. Ngono lho ngrasakno enak kok muni pok. Ngaku dak pun. Nailul lazah enak pasti. Termasuk suguhan surga yang diturunkan di dunia yaitu. Kepengenlah. Bener hati, istighfar, Pak. Itu, ya, nailul lazah pertama. Dan kalau itunya sudah buntu, pada mungkin bisa kita mendapat kenikmatan, kelezatan. Kemudian yang ketiga, ikhrajul ma'al ladzi yadurru ittibasu fil badan. Mengeluarkan air niku lho Pak, boten air liur boten. Air bawah. Air mani. Iku tujuane nikah yang ngetokno ngono sing normal, ora sing boten normal, Pak Suwan. Kan ana sing boten normal. Sing normal, alladzi yadurru ittibasu fil badan. Mergo nyuwun sewu. Air mani itu kalau dibiarkan tidak pernah dikeluarkan, dipendam terus dalam tubuh, dadekno lara. Lagi dibasuh bil badan. Makanya wong di survei itu membuktikan ternyata kematian itu banyak di menimpa orang-orang yang satu kepengin nikah ra iso nikah gelem nikah. Dia bertahan dengan lajatnya. Cepat mati. Cepat mati. Dia cepat mati sih. Dia penyakit akeh. Ya dulu ittibasu bil badan. Itu nyoto Pak ini. Makanya gak nikah. Nikah. Bener tadi enggak dibatasno bener tadi. Emang batasno. Wong lanang ku musuh biasa nikah karo sing tompungan. Nabiullah Ibrahim nikah karo Dewi sapa niku? Nah, ibu Nabi Ismail sebenarnya ini Dewi Sarah. Hajar, Sarah yang pertama, Dewi Hajar. Itu iso pinten. Iso pinten? 80. 80 lah. Jangan terima 50 swidak kecil banget, golek maneh jaga. Jadi rotak, ya, rotak itu memperkenankan seorang laki-laki membatalkan pernikahan dengan perempuan. Wal khamisu biwujudil qaran. Qaran itu hampir sama dengan rotak. Nek rotak niku buntune kali daging, nek qaran buntune kali tulang. Tertutup tulang. Iki tambah angel mana iki? Tertutup tulang. Terus diapakno nang ngene wis. Mosok diberi betul mungkin tulang, tertutup tulang. Niki seorang laki-laki berhak mengembalikan atau membatalkan pernikahan. Wa ma ada hadil uyub kal bakhri wasonani
la yasbutu fihil khiyar. Aib-aib cacat-cacat yang diberita oleh seorang istri selain 5 hal ini tidak memperbolehkan adanya khiyar, membatalkan pernikahan. Tidak memperbolehkan itu. Selain cacat 5 tadi. Misalnya cacat bojo kok loro tipes wae. Mboten khiyar, Pak. Mboten kan enggak punya hak khiyar. Nek dipegat monggo. Tapi mentolo jenengan di bojo loro-loro mati pegati. Suami yang setia itu dirawat. Ya, dirawat, dilindungi sing apik. Monggo tanggung jawabnya suami pada istri itu melindungi, memberikan kenyamanan kepada istri. Jadi loro tipe sopon tidak ada masalah. Yang jangan kuat lakoni kejadian gak gede. Nah kemarin itu ada pembahasan bagaimana kalau pernah dimusyawarahkan, bagaimana ketika perempuan itu punya penyakit AIDS, HIV, itu diputuskan tetap boleh khiyar. Mergo apa? Intinya 5 penyakit tadi itu hanya sebagai contoh. Kalau kita ilhakkan, kita samakan adalah semua penyakit yang membahayakan dan menular. Menular dan membahayakan. Jadi di penyakit, itu ada penyakit yang menular dan membahayakan. AIDS, HIV itu boleh kita membatalkan pernikahan. Selain itu tidak boleh. Jenengan duwe bojo, misalnya itu punya istri, ngakunya perawan, tiba-tiba baru dengan nikah janda, boleh khiyar enggak? Enggak boleh khiyar. Wis lakonane mawon. Apa sih kuwi nasibmu? Nasibmu apes. Lakoni wae dinikmati saja. Malah lebih berpengalaman kok. Iya. Nah itu laki-laki yang bisa mengembalikan atau membatalkan pernikahan karena istrinya memiliki 5 cacat tadi. Saniki bagaimana dengan laki-laki, dengan suami? Apakah dia bisa ditolak oleh istrinya? Dibatalkan pernikahannya oleh istri? Bisa. Kalau suami memiliki 5 cacat juga. Judam sama. Di bojo lanang kok judam, sang istri berhak untuk memutus pernikahan. Judam. Baros tadi, baros belang. Di bojo kok belang, putus sudah. Edan padha wae. Di bojo kok edan, putus. Lepra, putus. Jadi bukan hanya laki-laki saja yang bisa memutus. Perempuan pun bisa memutus. Wa bi wujudil jabbi wa waqatu dzakar kullihi aw badihi wal baqi minhu dunal asafah. Fa in baqiya qadraha fa aksara fala khiyara. Kemudian sang suami zakarnya putus. Alatnya jenengan putus. Mbok napa? Kok greji kok piye? Putus. Ya mbah piye carane kok iso putus iku. Wonten ngeten iki, wonten. Mesti wonten nih. Digawe contoh iki mriki wonten. Putus. Putus iku nek putuse sing sisane kurang dari besarnya khasafah atau panjangnya khasafah. Ngertos khasafah? Khasafah itu napa? Bunderane niku lho sing ndase senjatane jenengan kan modele wonten ndase ngoten no? Ah, iki lho. Ah, iki dilelo. Iki namanya khasafah. Sing sunat Pak, sunat. Nah niku khasafah. Umpama jenengan dipotong sisane isih napa? Sami kali khasafah. Asline jenengan diukur pinten senti? Misalnya 2 cm nggih khasafah niku 2 cm. Kok zakare jenengan dipotong bel isih 0 cm sisane istri tidak boleh khiyar. Tapi nek dipotong protol-tol sampai entek istri boleh khiyar. Utawa dipotong tapi sisane karek sithik kurang dari khasafah, istri berhak khiyar.
Tadi, ini nih, ya mau itu ya penting tuh, mau itu dibujuk orang ngono ya saking tuh, sing berapa nih? Tangan awang ngeladan. Satu. Opsi. Tapi ini riar itu artinya boleh dilakukan, dibatalkan, boleh tidak. Ngoten lho, Pak. Mbak, Banor. Wa bi wujudil unnati sing kelima. Seorang laki-laki iso dibalekno ning gone wong tuane dikembalikan lagi, artinya dibatalkan pernikahannya. Kalau laki-laki itu punah niku napa? Impoten. Impoten. Napa niku impoten? Ajzuz zawud anil wati fil qubul li sukutil quwwati an-nasyirah. Lemahnya seorang suami tidak bisa melakukan hubungan intim dengan istrinya karena tidak memiliki kekuatan. Istilah samangke napa lemah syahwat di kepinginan blas. Anasyirati kang sumebar kang gumelar kang kenceng. Jadi kekuatan, lembek, lemes. Niki istri boleh mengembalikan. Lapon dibujuk kok ngene. Lembek kaya ngene. Balekno wae. Makane laki-laki kudu tegar. Jenengan nek ngoten berarti boten sehat. Nggih. Wong lanang niku Pak nasihat, idza qama ar-rajul anil qiyam anin naum atau minan naum wa qama ma'ahu zakaruhu tammat sihatuhu. Wong lanang ku nek tangi itu. Nanti senjatane yang melu tangi. Berarti sehat tenanan, Pak. Dia kenosane wong lanang iki sehat apa mboten nggih tangi turun iku. Ngetangi turu kok senjatane kok tegak kayak bendera, tiang bendera, berarti jenengan sehat. Sapa sing rumangsa gak sehat, ngacung. Mungkin diparingi bawang kalau Pak Haji Srihun. Bawang madu, bawang lanang karo madu. Lagi idza qama ar-rajul minan naum wa qama ma'ahu zakaruhu tammat sihatuhu. Wong lanang nek tangi turu, atik nganune malutangi, senjatane malutangi, tammat sihatuhu berarti kesehatannya sempurna, Pak. Ya Mas Ban, sempurna sehat. Mboten usah diagnosa ning dokter apa maneh, check up. Medical check up. Wah, aku kepengin check up seluruh tubuh. Wis pokoke anggere kulit setangi ya sehat. Kolesterol mau kolesterol tinggi, ndekne lemes wae. Diabetes, ya mboten sakit. Kon berdiri tegak mboten sakit wong diabetes. Gitu. Nggih mboten. Nah, pengalaman ning berarti. Kolesterol ya ngono. Ini tepat dhewe ulama iki. Idza qama ar-rajul minan naum wa qama ma'ahu dzakaru tammat sihatuhu. Mulane ngibune tangi turu kok senjatane ikut tangi ya tamat sihatu sempurna sehati. Ate mboten ngoten berarti ada yang dipertanyakan. Pasti ada yang sakit. Pasti ada penyakit. Mbah kolesterol, mbah asam urat, mbah diabetes, mbah stroke. Lembek, Pak. Saya setuju. Makanya seorang istri dibujuk yang ini boleh dikembalikan. Wes Mas, daripada aku hidup bersamamu menderita, tidak bisa menikmati kejantanan kamu, mending di antara kita putus gini saja. Sampean nangis tenan. Mumpung durung ya segera konsumsi bawang. Bawang madu. Utawa canduk nih Pak. Mas apa diri mana ya? Mas Joni ada canduk. Mbah canduk iso ngono tenan ora ya paham. Nek sing bawang nyoto wong kula nggih buktekno.
Wong iki rencana kula badhe nyun malih karo Pak Haji Sharifun. Kok cocok terusno. Gak cocok lareni, cocok terusno ora ngono lho. Obat ora ngoten Pak. Wah iki kok terus njaluk Pak Haji Sharifun kabeh. Kula Pak Haji kepengin boten pati sehat kula niki berarti. Oke. Penting Pak. Penting. Termasuk muasyarah bil ma'ruf itu adalah memberikan kepuasan pada sang istri. Penting nih. Bener itu rasanya nyopot songkok, Mbah. Jenenge nyopot songkok ngenang ini, Bro. Gatel. Aku nek sampeyan lah. Ket mau aku nerano ngene Mbah dadi ngenang ngene. Opo sing dikukur Mbah? Bingung. Lha lho. Pentingnya wong lanang sehat itu ngene, aja mloro bojo. Ana bojone jenengan tegas nganggo dasar Fathul Karim, wis pas wis prei putus sampai di sini hubungan kita. Saged niku. Saged. Sah-sah saja. Oke. Lah apa ya bener. Mulane di fungsi apa-apa. Boleh sing tegar maneh. Boleh itu. Tidak, walaupun jenengan tidak mentalak. Walaupun suami tidak mentalak, tetap dia bisa membatalkan pernikahan. Mergo mau wonten wujudul unah. Wujudnya sebuah unah. Wis pokoke repot kabeh. Angel kabeh to, angel. Iku fikih sing ngoten niku, Pak. Dilakoni. Jadi wong lanang ndak boleh menang-menangan. Nek wong wedok ngono diberhentikan dari ikatan pernikahan. Wong wedok bisa, Pak, menghentikan ikatan pernikahan dengan cara tadi. Jangan gak sehat. Unah, jab, laros, juzam, julun. Wis iku wong edan, lepra, belang, kemudian apa bau, putus zakare, putus senjatane, dan yang terakhir unah, impotensi. Lemah sahabat. Mengke sakit tangket-tangket malam ini. Jadi unna itu adalah sukutil kuwah an-nasyirah bintu fi qalbi. Atine iku wis gak seneng. Atine gak seneng. Tapi kadang enak wong ki seneng. Wong ki seneng tetapi ikune gak iso. Kisah ini ku muncul rasa seneng tapi ikune gak rasa. Repot iki malah repot kata niki. Ya Allah. Qayyadam labudda minhu wa labudda min darbil qadil lalu, tapi tetap ini melalui pengadilan, prosesnya melalui pengadilan agama. Wa qalu ta'azzurul jima' qad yakunu li'arudi hararatin fa yazulu fi syita au burudah. Fa yazulu fi saif. Kadang-kadang wong ngono ngeten, Pak. Ya, kadang-kadang itu di saat tertentu orang iso berdiri, tapi di saat-saat tertentu bisa berdiri. Niki mboten unah. Kondisi panas kondisi adem lembek, kondisi panas ngadeg. Ngaten niki mboten unah karena masih bisa. Unah itu sama sekali tidak bisa. Di piye-piye ora iso, ya ora kepinginan. Dadi kepinginan blas. Nah, kalau mengalami nasib seperti ini, sang istri maupun sang suami memiliki istri, suami memiliki istri yang terkena salah satu dari aib 5 tadi, atau sang istri memiliki suami yang memiliki salah satu dari aib tadi, dia lapor ke pengadilan agama untuk diputuskan, dibatalkan pernikahan di antara kedua belah pihak. Ada. Paham ya? Bon. Wonten setanglet. Mumpung kula dereng lajengaken bab berikutnya. Wonten setanglet napa dereng? Napa mboten nggih? Oh semangat to, Pak. Sampun nikah sampean? Sampun nikah? Dereng. Oh iki apa pantesan semangat. Baik Mik, monggo ben banter. Ayo, Mik. Ya sekarang ae. Kene ra apa-apa. Oh, gue catatan ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur suwun waktune.
Yang saya ingin tanyakan itu tentang ayat yang mana di Al-Quran itu kan ada ayat fankihu matoba ala nisa masna wa sulasa wa ruba. Itu kan ketentuannya jatahe wong lanang ngoten Pak. Dan itu apakah ada persyaratan tersendiri bagi orang laki-laki yang ingin berpoligami? Itu. Terus untuk poin yang kedua adalah masalah wanita yang mana setelah kita melakukan pernikahan ternyata wanita itu mandul, nggak bisa hamil. Kan nggak tahu apakah itu masalahnya kita yang nggak bisa menghamili itu apa wanita yang nggak bisa hamil kan gitu. Nanti kan otomatis bingung masalahnya mana yang benar kan gitu. Dan nanti ketentuannya apakah bisa kita itu meminta untuk talak atau memberikan sebuah opsi untuk sampai tak poligami gimana deh, tapi tetap saya nikah dengan opsi poligami itu, apa gimana alangkah baiknya itu jika wanita itu tidak bisa nikah, tidak bisa hamil ya gitu. Ya mungkin cukup 2 pertanyaan itu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Sing takoni sing ngono takono. Siji wis mulai golek akeh. Kepengine aja kepengin akeh-akeh sik. Sitok sik diwanoni, sitok sik bisa kuat tambah. Ngono lho. Urung-urung kepengin loro 3 4. Sitok sik bertahap. Cara naik tangga itu langsung jangka 3 mbak, ambruk jenengan. Jadi orang memang laki-laki Pak, laki-laki itu diperbolehkan menikahi 4 perempuan maksimal. Itu sudah saya terangkan mulai awal pernikahan maksimal 4. Apa ada syaratnya? Ada. Syaratnya apa? Siji, iso ngopeni sing apik. Ngopeni itu nafakoi, nukono sandangan, penghasilannya cukup. Jadi duit lah pokoknya duit kanggo ngopeni wong bojo 4, bojo 3, bojo 2 duit. Kok Pak Solihun punya. Ngopeni, iso ngopeni. Baik duit gampangan duit cukup gue nafkahi 4 orang istri tadi. Nafkah itu ya makan, ya tempat tinggal, ya pakaian, kebutuhan lain. Itu yang pertama. Yang kedua, berusaha bersikap adil terhadap istri-istrinya. Adil itu bagaimana? Nek gambaran tentang kita fikih, adil niku adalah dirotoni oleh nginepi. Malam Senin mbok wo, malam Selasa mbok ngah, malam Rebo mbok nom. Mbok tuwa, mbok tengah, mbok nom. Lho. Engko malam Kamis balik nek mbok poneh. Malam Jumat balik mbok ngah. Malam Sabtu mbok nom. Ora kok mbok nom wae. Mbok wo dibuarno sampai do garing kabeh ngene. Mboten. Adil itu situ. Makanya apa tuh Pak? Apa? Kanjeng Nabi seperti itu. Umpama nggih, iki jatahe malam Senin ki mbak uwo. Lho jenengan malam Senin kok mbok nom, ngondoni jenengan bakale. Ngondoni hake mbok uwo iki. Ngondoni. Jadi nanti jatah minggu berikutnya mbok uwo untuk 2 dino. Nginep iku maksudnya ora kok kudu kumpul. Jimat mboten lho nggih. Pokoke turu bareng karo bojone jenenge nginep. Mbok apa-apa ora wis terserah jenengan. Terserah jenengan. Ora kok kudu dihubungi perubahan intim ndak. Sing penting napa? Dinepi diwori turu. Adil ngono. Yang kedua, pada saat ini dipraktekkan Rasulullah betul itu. Pada saat mau bepergian diundi. Ayo. Jangan dibojo 4. Tina, Tiem, Rukana, Rukinem misalnya.
Ditulis, Bu, aku sesuk ning Jakarta, tak undi ya sapa sing melok. Buk, ape pertemuan orang-orang penting di hotel. Dadak sing metu mbokku wis peyot. Ya mbokku sing diajak. Ora kok mbok enom. Undiane ngono iku adil. Abot apa? Abot kok sine iku. Angel. Wong saiki ku digoleki nae. Makane leres dawuh Mbah Mun, wong wayo kok gayane niru Kanjeng Nabi wong goblok iku. Kanjeng Nabi kok ditiru angel. Fa in khiftum alla ta'dilu wa wahida. Itu adil ning kono sampai segitu loh, Pak. Aja dipek-enek tok. Wong wayo saiki kan dengan dasar ikut Rasulullah, tapi tujuannya aslinya enggak itu ya, kepengin enak tok ngono. Buktine napa? Buktine iki wau, nek lunga mesti sing dijak bojo sing nom. Bojo sing tuwa kon tengok-tengok korah-korah. Hah? Diundi Pak, diundi betul. Sapa sing metu? Iki. Paham? Makanya jodoh neko-neko anu. Antisipasi lah apa-apa. Dan tidak boleh diwar jalan semua aku nanti duit, aku bisa ku sak ruangan turu bareng papat bareng sitok. Mboten angsang menjaga perasaan dong. Jaga perasaan. Itu abot Pak, abot. Makanya baju saya itu gak wani ya misalnya ini. Kalau saya kan PSSI ya, Persatuan Suami Setia Satu Istri. Halo. Ya benar ya. Si tok mawon gak usah kata-kata. Sakit juga apa pertanyaannya? Mandul. Mandul. Di bojo mandul itu tidak termasuk 5 perkara yang memberikan kewenangan suami untuk membatalkan nikah. Yusbitul khiyar. Tidak termasuk. Karena ini Kanjeng Nabi sing betul gak ada keturunan kata kok. Kata. Dari Kanjeng Nabi. Kalau tidak bisa kita nuntut untuk tidak bisa memiliki keturunan, apa kan otomatis kita bisa menuntut, tidak bisa menuntut. Nalak boleh Mas. Tadi kan beda antara talak dengan dikembalikan karena uyub, karena cacat. Kalau talak boleh itu hanya suami. Suami itu Pak boleh mentalak istrinya kapan saja, walaupun istrinya tidak salah. Tapi talak itu ono sing dosa, ono sing boten. Ono sing haram, ono sing boten. Mungkin wonten penjelasannya, pembagian macam-macam talak dan hukum-hukumnya itu mungkin wonten di berikutnya. Jadi boten tidak termasuk perkara yang menetapkan adanya khiyar, di mana suami boleh membatalkan pernikahan. Tapi kalau talak boleh, walaupun tidak mandul boleh. Main di bojoku sing apik golek sing palut. Walut. Al-walut sing manaan? Siapa? Hah? Kan yang delok niku kenapa itu dilihat dari keturunannya. Tapi yo istri saya itu keturunannya ibunya yo banyak 7. Mbak saya itu 14. Istri saya cuma 1 saja. Lah nek ngeten iki punya alasan, Pak. Nambah. Termasuk takwa, takut istri tua. Buat boten malih selangkit monggo. Nggih. Terima kasih. Jadi begini,
Kalau masalah persyaratan, ya, syarat suami tapi di luar akad, sebenarnya di luar akad tidak apa-apa. Suami minta, saya mau nikah dengan perawan. Ada perempuan ngaku, saya ini perawan. Dengan saya perawan, saya minta mahar 10 juta atau 100 juta. Ya rondo kan oleh murah, Pak. Makanya gue rondo mawon. Bus pengalaman murah nih San. Nah, kalau suami mensyaratkan di sebelum nikah kayak gitu dengan mahar yang mahal, karena mahar mahal itu dimiliki biker perempuan sing perawan. Ternyata setelah dinikahi tidak perawan, tapi perempuan. Tidak perawan, tapi perempuan. Bagaimana? Ini bukan permasalahan khiyar apa tidak, bukan termasuk suami punya hak khiyar, enggak. Tidak boleh menetapkan hak khiyar. Tetapi satu-satunya jalan, suami bisa fashun nikah atau talak nikah. Fashun nikah itu diputus, dibatalkan akad nikahnya, tapi tidak terhitung talak. Bedanya apa? Nanti dalam masa iddahnya. Kalau talak dalam masa iddah suami masih nafakoi. Kalau kalau fasakh tidak. Dan fasakh itu bisa dilakukan ketika ada beberapa sebab, ada permasalahan. Sepertinya ada masalah ini. Karena dia dibujuk, ditipu dengan mahar yang tinggi. Nah, kaitannya dengan permasalahan mahar, di dalam ketentuan kitab fikih, mahar itu sudah subut separuh ketika terjadi akdun nikah. Separuh. Kalau setelah akdun nikah belum diapa-apakan, belum sampai di hubungan intim, belum dukhul, maka kalau terjadi firaq, terjadi perpisahan antara suami dan istri, istri mengembalikan mahar separuh kalau belum dirasakan oleh suaminya. Tetapi kalau sudah dirasakan oleh suaminya, ya apa boleh buat? Lo kan sudah merasakan. Masa lo gak mau bayar? Lu kan tanggung jawab, sudah merasakan. Masa sudah makan nasi kenyang kok nggak mau bayar? Bayar dong. ya sudah subut, nggak bisa ditarik kembali maharnya. Nggak bisa ditarik kembali maharnya. Perkara tadi subutul mahar itu satu. Nek sebut separuh, subutun nisfil mahar bil akdi bi akdin nikah. Subutul mahar secara keseluruhan, subutu kulil mahri, tetapnya semua mahar itu bisa ini dengan dua perkara. Satu dengan duhul, biduhul. Kedua bil maut, sebab mati. Istri meninggal dunia, sudah, itu risiko kita. Belum saya apa-apakan pada semati, ya wes toh, kehilangan mahar awakmu. Mati wes. Masa mau tarik mana mahar? Itu bil maut wa bid dukhul. Jadi walaupun jenengan dijelomprongno, mungkin ampun dicipi sih. Nek kepengen jenengan mahare betul hilang secara total. Nek pun diicipi ya sudah total. Padahal ngerti ning ngono harus dicipi Pak ya. Kan ada tes pen enak. Oh sudah terpakai, oh belum. Tes pen itu enak. Betul tes pen enak betul. Kata tadi. Waktu paling sakit Bandur ready? Wah iki takon. Terus nikah? Ya.
Terus sampai dinikahi. Pengalaman. Nggih wong takon mboten pengalaman. Ya bojo sudon. Yo baik ini. Nikahi perempuan hamil yang hamilnya itu karena zina kan boleh, tidak ada masalah. Hamil karena zina. Naka hamilan minaz zina soha. Yang kita buyatul mustarsidin. Nikahi perempuan sing hamil karena zina niku sah. Salah dhewe kok gelem. Sah. Lalu status anak yang dikandung itu apakah termasuk kenasab pada dirinya atau tidak? Nah ini tergantung lahirnya anak. Kalau lahirnya anak yang dikandung, kandungan itu ada 6 bulan atau lebih dari jimaknya dia pada waktu nikah. Kan nikah atau dengan perempuan hamil, ya perempuan dengan nikah kan wis langsung mesti yo sampai hubungan barang toh. Yo toh. Lho yo toh eman toh. Masa dituku kok ora dienggo eman. Nah, ngitung dari akdun nikah dan watine jenengan niku sampai lahir anak itu kalau sampai 6 bulan atau lebih anak itu kenasab ning gini. Walaupun sampean ora rumangsa gawe dari awal. Sampean hanya melanjutkan, hanya finishing. Tapi itu milih sampean, milih sampean. Tetapi kalau lahirnya anak itu dalam kandungan dari hubungan intim tadi, intim dengan suami yang sah, kurang dari 6 bulan, maka tidak kenasab ke sampean. Sebab apa? Aqallul hamli itu adalah sittatu ashhurin. Minimal hamil itu 6 bulan minim. Ghalibnya adalah sittatu ashhurin 9 bulan. Wa aksarul hamli arba'atu sanawat. Maksimal orang hamil itu adalah 4 tahun. Jadi ono Pak 4 tahun. Imam Syafi'i itu 4 tahun. Imam Syafi'i itu dalam kandungan 4 tahun, Pak. Dan orang itu kalau lama dalam kandungan pasti memiliki keistimewaan. Pasti itu. Al-Mawhula mbah saya, Mbah Mizan Abdullah niku baik istri saya. 16 bulan di kandungan. Makanya punya keistimewaan luar biasa. Jen wedi Pak kali Mbak kula. Lho saya itu. Saya tidak menangi, orang-orang bejin jenuh paham semua itu. Jadi wedi karo Mbak Mia ya, gitu. Terkenal tobib itu, jaduk tenan Mbak Mizan. Jaduk nyala barang. Mbak Mizan itu di dalam kandungan 16 bulan, Pak. Dan hebatnya lagi, keturunannya Mbak Mizan semuanya mondok kabeh. Jadi lho teng beji niku sing di pondok iki Mbah, turune Mbak Mizan kabeh. Bani Mizan. Kok 16 bulan. Makanya saiki Pak ono hamil, luwih 9 wulan dokter nggih segera operasi Pak. Segera operasi Bu. Kalau ndak bahaya ini. Padahal Imam Syafi'i 4 tahun. Makanya Imam Syafi'i 7 tahun menghafal Quran. Usia 10 tahun Imam Syafi'i mondok di Imam Malik Pak. Imam Malik gadahaken kitab Hadis Al-Muwatta. 1720. Dereng wonten setahun Imam Syafi'i pun nglothok coplok wis. Ilang kabeh sing ning kene masuk ning uteke Imam Syafi'i. Apal. An ini hadasan sampai matane. Itu Imam Syafi'i apal. Belum sampai 1 tahun. 15 tahun Pak Imam Syafi'i mufti. Terus ngalahno karo ulama-ulama ning Irak waktu semono ning Mesir. 15 tahun. Kalah kabeh Imam Syafi'i. Ono hukum apa jawab Imam Syafi'i? Sak Qur'ane sak hadise. Niku 4 tahun, Pak. Jadi jenengan nek gadah istri kok hamil lama barno wae, alhamdulillah muga-muga anakku dadi anak sing saleh ke Imam Syafi'i. Iya, kakaknya itu amang bidan dokter mesti geger itu. Segera dioperasi, segera ini enggak bisa. Bahaya.
Padahal Imam Syafi'i nyata ini enggak bahaya, mah jadi wong pinter. Mbak Mizan 16 bulan ya oke. Lho, ya saiki sampai di anak kok 2 tahun dengan metu brengosen wis. Nggih. Nggih, Mas, paham ya? Jadi kalau kurang 6 bulan itu bukan anak sampean. Artinya nanti ketika dia perempuan mau nikah sampean tidak punya hak jadi wali. Tidak bisa gitu. Akadnya pakai akdun itu KUA, nanti walinya KUA, wali hakim. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami masyarakat desa. Mergo izin, kadang-kadang izin ngakoni nek ku anak zina, ora anake, mergo di bapake rumah dari kecil, akhirnya dari wali. Itu pernah terjadi, Pak. Akhirnya di BCI itu, wali di BCI sendiri ada. Terus naib nikah, apa nak KUA, kepala KUA di BCI, niki mboten kenasab teng bapake. Akhirnya taukil sekedar lipstik enten mawon, etak-etak tok. Tapi sing dadi wali sejatine ya kepala kau. Nanti akate kepala kau ya angkah tukar, wajawaj tukar. Itu aku nikahkan kamu, mau liyati perempuan yang saya waleni. Nah itu kudu ngono. Ora kok mau liyata abiha alladzi wakkalani fi hadzal aqida. Tapi mau liyati inem retak. Bintine ra usah disebut to, binti sopong bapak gak jelas. Itu kalau lahir 6 bulan kurang. Bun, waktu males nangget. Jangan betul kan Pak, tinggalnya kok sungkan betul nangget. Nentuk tangannya sengit nangget, semundur-mundur pada takon. Gak, monggo, tangget betul napa-napa. Monggo Pak, monggo. Betul sios. Nggih. Tapi bagaimana dengan orang yang sering mengeluarkan sperma? Apakah bisa menyebabkan lemas? Potakone seperti itu. Angin. Barang iku Pak, opo wae nek overdose yo ora apik. Wis apa wae niku? Overdose, mangan niku overdose yo ora apik. Makane kulu wasrobu wala tusrifu. Bahasa Quran wala tusrifu. Makan itu tidak ada Pak yang membahayakan sebetulnya. Quran wis kenas tidak ada. Tapi sing bayano wala tusrifune iku lho, israf. Jadi kan mangan sate, terus kadang enak terus no wae kadang orang ngerti waktu, orang ngerti apa. Gitu no wae. Tapi coba dengan sate normal saja lah. Makan sate 3. Ora terus no durian sekedar tambah kepengin sak pombe. Nek dereng kenging diabetes, dereng kenging stroke. Nek pun kenging stroke diabetes meso sithik ya kenging. Gaya. Itu sebelumnya kulu wasrobu wala tusrifu. Apa mawon niku? Nek normal-normal saja tidak ada masalah. Tetapi nek ora normal, sewengi mestine ping 2, 3 ronde atau 2 ronde, giatno sampai 10 ronde lepok. Gak seminggu langsung mati garing sampean. Nggih, lha betul wong diperes tok, peres terus. Entek to akhirnya balungan. Jadi overdose tetap tidak boleh. Apa-apa itu adalah semua itu yang terbaik adalah yang tengah-tengah. Ojo terlalu ngipris, ojo terlalu ngirit, ojo terlalu boros. Tengah-tengah. Innamal umur ausa dua. Khairul umur ausa dua. Api-api perkara iku ya sing tengah-tengah. Ojo banter-banter, ojo terlalu pelan. Numpak sepeda, numpak mobil ngono, debet ya rapik, terlalu kalem ya rapik, ra tekan-tekan. Delok nggih. Betul malih jenengan. Nggih.
Terima kasih. Mahar itu ada yang muajjal, ada yang hal. Hal itu spontan. Itu akad, mahar sudah ada. Muajjal itu ditempokan. Tempo ini nanti ada ketentuannya. Berapa? Biasanya sudah disebutkan oleh suami, disampaikan suami kepada calon istrinya atau kepada wali. Muajjal terus ya rambut sakit. Muajjal itu ada tempo. Berdasarkan suami kalau yang utang, temponya berapa, jatuh tempo berapa, muajjalnya berapa. Ketika seorang istri maharnya hal, spontan, maka seketika itu dia bisa meminta mahar. Tapi kalau muajjal itu harus ditentukan ajalnya berapa bulan. Apakah seorang istri berhak menahan diri untuk tidak dikumpuli istrinya suaminya ketika suami belum bayar mahar? Kalau maharnya hal, istri boleh mengunci diri. Misalnya disebutkan bimari alfi rupiah halan, spontan, kontan. Ternyata sampai berakad belum diki opo-opo. Istri njaluk sok dijanji wae. Maka istri boleh mengunci diri. Mengunci untuk tidak mau berhubungan intim dengan suaminya. Tetapi kalau muajjal, selama temponya belum jatuh, istri tidak boleh mengunci diri. Kan muajjal kan istri sudah tahu, sudah ada kesepakatan. Kalau maharmu tak lunasi sampai tanggal 3. Maka sebelum tanggal 3 suami minta layani, wajib. Layani, wajib. Kalau sudah tanggal 3 suami tidak membayar mahar, itu boleh mengekang diri, mengunci. Dilihat boleh, dipegang jangan. Ya, wajib boleh tenan gitu kan. Mahar tak bayar muajjal sampai pada tanggal 3 Februari 2023. Sebelum tanggal 3 Februari 2023, suami masih boleh mengumpuli istrinya selama dia memberi nafkah. Istri itu Pak boleh menolak suami berhubungan intim. Satu, kalau suami tidak ngasih nafkah pada hari tersebut, atau tidak mau mencairkan mahar kalau maharnya sudah jatuh tempo. Angger dina orang kayak sodiak, orang kayak nafkah, istri boleh menolak. Tidak ada yang gratis, Pak. Emang gua gratis? Makan di warung saja bayar. Jadi kalau suami ingin menamiti istrinya, penuhi kewajiban suami apa? Nafkahi istri setiap hari. Makanya jenengan orang kerja apa-apa, bengi apa yang ngedhe bojo-bojo nyentak wajar, Pak, mboten salah niku. Kerja lanang ora kerja apa-apa. Ora golek dhuwit, ora golek apa-apa, bengi-bengi kok ape njaluk tok iki lho. Kok enak tenan. Nek warung lho butuh duit. Bener lho. Lho saya setuju, Pak. Boleh. Kewajiban suami itu nafkahi. Kalau suami tidak memberikan kewajiban, tidak melaksanakan kewajiban, istri pun boleh tidak melaksanakan kewajiban. Melayani suami itu wajib kalau suami melaksanakan kewajiban. Orang minta nih orang melaksanakan kewajiban sampai minta kiamat kurang rong dino ya ora dilayani gak apa-apa. Makane wong lanang iku aja modal dengkul, aja bonek bondo, nekat bondo, modal wong lanang iku.
Ya masyarakat sebab man istata'tum minkumul ba'd falyatazawwaj. Dari Kanjeng Nabi ngono ya wong nom. Sapa di antara kan sing punya biaya nikah, biaya nikah apa? Mahar, nafkah. Itu biaya nikah, Pak. Mahar, nafkah. Jadi seorang istri itu ketika suami tidak memberikan nafkah, terus menerus dia bisa menuntut di pengadilan agama untuk fase. Bukan nikah, Pak, fase. Bukan talak, fase. Talak. Ya, talak kan hanya suami. Saya pernah itu didatangi perempuan setengah. Gaya, Pak, Mas. Ayo. Datangi saya. Ora kokon mayok gak. Maksud itu takon, Ustaz, saya ini punya suami, Ustaz. Dia berada di luar kota Tuban dan selama ini tidak pernah ngasih nafkah ke saya. Sudah berapa tahun? 3 tahun. Tapi dia tidak mau mentalak saya. Saya minta talak tidak mau. Karena apa? Nikahnya siri. Nikahnya siri. Jadi dia minta ke suaminya, Mas, aku sampean talak, aku nikah maneh. Suami tidak mau. Tapi dia tidak mau ngasih nafkah. Akhirnya minta solusi ke saya. Saya nggak tahu kalau dia siri. Saya tanya, Bu, sudah ke KUA, ke pengadilan? Betul sakit Ustaz ke pengadilan. Lah kenapa? Nikah saya nikah siri. Bar gawene. Terus caranya pripun Ustaz? Saya ini kepengin lepas dari dia. Saya pengen hidup normal. Saya juga pengen nikah lagi. Kalian lirik kula ngoten niku. Nah, sudah gini aja. Ini saya kasih solusi. Ini gue guyon bahasa terakhir aja dilaporno loh. Mau dilaporno istri saya. Guyon tambahan. Mas Ridwan ini padahal kok panu cerita. Pak Banur Radio cerita. Coba guyon Mbah iku. Mbah, guyon. Akhirnya, Bu, akhirnya kita pakai kalau buka. Kalau hakim tidak bisa memungkinkan pakai muhakam. Muhakam itu orang yang ngerti hukum fikih terkait masalah pernikahan. Akhirnya kula, Pak, itu muhakam. Kula fasih wis bismillah, jenengan hari ini saya fasih dengan laki-laki men jenengan jalin iddah. 3 kali sucian, setelah itu jenengan nikah dengan siapa saja monggo. Ngomong ono Mbak Nur Hadi semua tak tahu Mbak Nur Hadi. Bahasa aku dereng kenal Mbak Nur Hadi zaman semua. Cara kenal Mbak Nur Hadi tak celok Mbak Nur Hadi. Entah ini Mbak, 3 bulan maneh. Siap, Brak. Tuh. Jadi selama dia belum kalau maharnya muajal ditempokan, tempo kan ada batasan 2 bulan atau 1 bulan. Kalau sudah jatuh tempo 2 bulan, belum juga ngasih mahar, istri boleh mengunci diri, boleh tidak melayani suami. Tapi selama masa tempo masih ada, belum jatuh, karena tanggal 3 Februari sekarang masih Desember, dia wajib melayani suami selama suami memberikan nafkah. Betul Mbak ini. Ada yang mau tanya lagi? Nggih. Oh, ejakulasi dini mboten, Pak. Mboten termasuk air uyup gitu. Mergo kan ejakulasi dini ku sebetulnya bisa tegang no. Dan bisa masuk cuma sebentar mawon. Cuma sebentar. Editansil, ejakulasi dini tanpa hasil. Dan bukan termasuk aib karena masih bisa tegang, maksudnya bisa berarti saya kata. Napa? Kursi apa? Pripun Banur? Pripun? Qiraatul Quran itu nanti disebutkan 30 juz atau tidak? 30 juz harus nunggu 30 juz. Kalau hal harus
dia ngapal no Quran sih, maca Quran 30 juz selama 1 hari itu. Nek kepengin ngicipi. Ya jenengan apa nikah ora usah Mbak mahar maca Quran. Nyuwun Pak Haji Sor iku paringi kok pira juta ku mahar. Karo iki bawang. Biasanya nek sepuh-sepuh ngoten iki ya nek ra di pick up karo bawang ya kurang. Boten saged malih. Sampun nggih. Bon jam 9 alhamdulillah ya mugi-mugi permasalah sing kula terangaken kita bahas niki wonten manfaatipun. Ya baru kali ini ngaji itu semangat kabeh ora ono sing ngantuk. Apalagi Mbah Nur Hadi biasanya ceklak-cekuk bakas ngene wangi jekual ngene. Semua. Ya mugi-mugi wonten manfaatipun. Guyon-guyon iki pun biasa mergo ya. Andi ngaji babe bab ngene iki mesti guyon, mboten sakit mboten guyon. Bab ngaten iki mesti ana guyone. Ora ngono mboten sakit kok, mesti ana guyone. Untuk penyemangat lah, untuk penyemangat bukan untuk niatan yang lain supaya kita tetap semangat bisa memahami masalah yang penting itu dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari majelis ta'lim wa ta'alum pada malam hari ini kita akhiri dengan bacaan doa. Memohon kepada Allah mudah-mudahan kita selalu diberi keselamatan, diberi taufik, hidayah, inayah, diberi rahmat serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudahkan semua perkara kita, diselamatkan kita dari afatid dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita diberi husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ala niyatus shalihah wa ala ma nawa bis salafus salih wa lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah nasyaitan. Rahmanur Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yahfizika ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma'rufil khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya qadil hajat ya mujibad da'wat nas'aluka ya Allah nas'aluka an taj'alana wa ahlana wa zurriyyatina wa talamizana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal rajal. Allahumma sallimna ya Allah sallimna min afatid dunya wal akhirah wa binnatina innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.